Pemirsa, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Bayu Priambodo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP Fahrudiansyah. Penetapan ini diumumkan setelah kepolisian mengumpulkan sejumlah bukti termasuk keterangan saksi dan hasil visum. Kasus yang terjadi pada September lalu di kantor DPRD Kaltim ini awalnya sempat diupayakan damai, namun kesepakatan tak tercapai sehingga proses hukum terus berlanjut. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung. Rekan Adelina, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik rekan Justina dan Tribuners, pada 6 November 2024, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur, Bayu Priambodo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Satpol PP Fahrudiansyah. Penetapan ini diumumkan oleh Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Rio Guntur Triatmoko, yang menyatakan bahwa alat bukti telah lengkap termasuk keterangan saksi, hasil visum, serta keterangan ahli pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bayu diduga melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya maksimal 2 tahun 6 bulan penjara. Kasus ini berawal dari insiden yang terjadi pada 17 September 2024 di kantor DPRD Belitung Timur saat rapat paripurna membahas perubahan APBD 2024. Fahrudiansyah yang kala itu sedang merokok di ruang tunggu mengaku ditampar oleh Bayu ketika hendak menaruh rokok dan menyambutnya. Fahrudiansyah juga menyebut Bayu sempat melempar air mineral ke arahnya sambil melontarkan kata kasar. Setelah kejadian, Fahrudiansyah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manggar dan menjalani visum di Puskesmas Manggar. Terkait penetapan tersangka ini, Bayu dan kuasa hukumnya Cahya Wiguna membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Bayu menyebut bahwa laporan penganiayaan ini tidak berdasar, bahkan mengklaim bahwa memiliki saksi dan bukti untuk melawan tuduhan. Kuasa hukumnya juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam laporan yang disampaikan oleh Fahrudiansyah, termasuk arah pemukulan yang dinilai tidak logis. Menurut Gugun, arah pukulan yang dilaporkan tidak cocok karena Bayu bukan orang kidal, sehingga sulit dipercaya bahwa pukulan tangan kanan dapat mengenai pipi kanan dari Fahrudiansyah. Proses hukum juga sempat diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak menemukan kesepakatan lantaran nilai kompensasi yang dianggap tidak masuk akal oleh pihak Bayu. Dengan situasi yang kian kompleks, Cahya Wiguna menyatakan bahwa pihaknya siap menjalani proses hukum hingga tuntas dan optimis bahwa bukti-bukti yang disiapkan dapat membuktikan kliennya tidak bersalah. Lebih lanjut, kuasa hukum Bayu juga mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum balik atas tuduhan pencemaran nama baik, terutama karena pemberitaan kasus ini telah berkembang masif di media. Menurut mereka, upaya untuk tidak mengklarifikasi kasus ini pada awalnya juga merupakan bentuk sikap untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilihan kepala daerah. Namun dengan intensitas pemberitaan yang semakin besar, kuasa hukum Bayu menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi pihak Bayu untuk menanggapi tuduhan tersebut. Sementara itu, Polres Belitung Timur mengonfirmasi bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan setelah pemeriksaan selesai. Penyidik akan mempertimbangkan penahanan jika tersangka tidak kooperatif atau dinilai dapat menghilangkan barang bukti. Hingga saat ini, Bayu dikenakan kewajiban wajib lapor sambil menunggu proses hukum lanjut. Pihak kepolisian dan jaksa juga bekerja sama agar penanganan kasus ini berjalan lancar dan cepat sehingga keadilan dapat ditegakkan di pengadilan. Demikian laporan saya, rekan Justina. Terima kasih rekan Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.